Tadi kita udah belajar teorinya ya, teorinya. Tapi hari ini aku mau sharing bukan tentang teori dari sosial media, tapi lebih ke apa yang sudah saya lewati. Minimal aku udah pernah jalanin sosial media. Mungkin gak yang sampai kayak hebat banget, tapi minimal aku tahu jalan-jalannya. Dari pertama followersku cuma 100, 200 dari teman-teman sendiri. Sampai hari ini udah baru sih, ini belum gede ya, baru 40.000. Tapi itu benar-benar semuanya asli dan semuanya saya nggak pernah beli follower sedikit pun. Dan semua itu nggak datang dengan ibaratnya kayak ya kita angkat kaki, posting, selesai, nanti follower selesai, enggak. Semua tuh ada jalannya. Nah, izinkan hari ini saya share tentang apa yang sudah saya jalani. Banyak orang berpikir seperti ini, oh aku udah ngepost banyak tapi kok followersku gak naik-naik. Teman-teman, ada faktor luck namanya memang. Tapi ada faktor yang namanya kita harus tahu teorinya, jalannya seperti apa. Kalau saya gak tahu jalannya, kalau saya gak mencoba jalannya, saya mungkin udah posting 1000 konten tapi gak dapat follower sama sekali. Tapi karena saya tahu jalannya, saya cobain langkah ini, oh berhasil. Langkah ini, oh gagal. Saya cobain. Sampai akhirnya saya tahu, oh oke, aku harus lewatin jalan ini. Kalau aku lewat jalan ini, followersku akan naik terus setiap kali aku post konten. Dari situ, berlipat. Kenapa hari ini udah gak naik lagi kak? Kenapa hari ini udah gak naik lagi? Karena saya jujur saya males. Karena buat saya Instagram itu udah nyebelin banget sekarang. Kalau teman-teman tahu, Instagram itu sekarang algoritmanya sangat menyebalkan. Karena dipres banget sama Instagramnya supaya apa? Supaya orang bayar. Supaya orang paid promotion. Supaya orang bayar ke Instagram supaya dipromosin sama Instagram. Makanya sekarang kalau kita lihat creator, content creator, bukan followersnya apa? Komennya dikit-dikit. Kenapa? Kalau dulu selalu muncul di feeds orang-orang yang follow dia. Sekarang acak. Bahkan mungkin kalau saya post konten cuma muncul 20% dari orang-orang yang follow saya. Jadi misalnya saya di follow 40.000 orang. Sekarang mungkin kalau saya post konten akan cuma muncul di 10 sampai 12.000 orang. Kenapa? Sengaja sama Instagram supaya orang bayar, masuk ke paid promotion. Nah makanya semua orang sekarang sedang berpindah ke TikTok. Kalau tadi Derian bilang, saya juga bingung kenapa orang pindah ke TikTok. Karena itu, Instagram tuh sekarang sangat menyebalkan. Makanya saya juga udah jarang banget post konten. Buat saya ya udah, yang penting aktif doang. Itu pun paling kayak cuma sebulan sekali dan sebagainya. Tapi saya udah sangat jarang post di Instagram. Kenapa? Sekarang semua orang pindah ke TikTok. Instagram tuh nyebelin banget, serius nyebelin banget. Jadi kalau buat saudara yang mau memulai untuk masuk dalam yang namanya sosial media, saya sarankan lebih baik masuk ke TikTok. Bukan promosi aplikasi ya, tapi saya tahu, saya lihat bagaimana progres dan bagaimana buahnya ibaratnya. Dan teman-teman saudara semua, hari ini kita tidak sedang bicara sosial media untuk mengembangkan nama kita. Tapi hari ini buat teman-teman saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, maafkan saya, berarti saudara terjebak dengan satu mandat. Kita semua harus menguasai sosial media sampai seluruh sosial media jadi buat kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Dan ini mandat loh. Ini bukan cuma sekedar oh aku having fun, no. Ini mandat. Saudara bayangkan kalau seluruh dunia sosial medianya dikuasai sama anak-anak Tuhan. Betapa besar dampaknya, betapa besar impactnya buat seluruh dunia. Tadi satu video viral tentang minuman cranberry, salesnya meningkat sampai ratusan kali lipat. Saudara bayangkan satu video viral tentang nama Tuhan. Berapa banyak orang yang mulai bertanya-tanya siapakah Yesus. Dan berapa orang yang mulai bertanya-tanya gimana caranya aku bisa kenal Yesus. Saudara bayangkan dampaknya itu sampai sebesar itu. Tapi masalahnya banyak orang terlalu merendahkan sosial media. Berpikir sosial media itu cuma buat having fun doang. Oh sosial media itu cuma buat hahaha doang, itu kurang ilahi. Saudara, saya mau bilang seperti ini ya. Jujur di hati saya yang paling dalam, saya percaya bahwa lawatan yang nanti akan terjadi
andil terbesar adalah lewat sosial media. Meskipun nantinya orang akan berkumpul di satu tempat menyembah Tuhan sampai satu hall penuh dan semuanya, tapi saya sangat percaya andil terbesar dalam lawatan yang nanti akan terjadi itu di mana? Sosial media. Kalau bukan lewat sosial media, akan jadi sangat lama. Inilah percepatan media yang Tuhan kasih untuk kita bisa mencapai lawatan di waktu yang sangat singkat ini. Ini percepatannya. Dan teman-teman, saudara semua, Kak, buahnya mana? Buahnya jujur. Ini saya bicara dari Instagram yang saya build untuk personal. Nanti akan ada Kak Roy yang akan bicara tentang sosial media yang dibuild untuk organisasi. Dan kita sudah merasakan buahnya. Kita sudah merasakan buahnya. Saya secara pribadi sudah merasakan buahnya. Bukan hanya bangga ya punya followers banyak, enggak. Saudara tahu enggak sih, saya ini diundang khotbah 80% itu dari sosial media. Bukan dari Bahtera. 80% orang yang undang saya dari universitas. Saya aja diundang universitas UGM aja buat minggu depan udah 3. Satu universitas ngundang saya, 3 fakultas yang undang saya. Tahu dari mana? Bukan dari Bahtera. Tahu dari mana? Dari sosial media. Itu buah yang kita bisa rasakan saat kita menekuni dan kita tahu jalannya, kita jalani. Nah, banyak orang bilang, tapi aku nggak punya mimbar, aku nggak pernah kebagian mimbar. Saya kasih tahu ya saudara, saya dan saudara, kita punya kesempatan yang sama. Sosial media itu platform yang bisa jadi mimbarmu. Dan semua kita, setiap kita punya kesempatan yang sama besarnya. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Kita semua bisa bikin account, betul? Kita semua bisa bikin account YouTube, bisa bikin account TikTok, bisa bikin account Instagram. Kita semua bisa bikin account. Tergantung dari seberapa engkau mau menggunakannya. Dan percayalah, kita akan bisa menikmati buahnya kok. Mungkin gak cepet, saya menikmati buahnya juga gak cepet kok. Mungkin setelah saya nabur setahun, 2 tahun, baru saya bisa menuai. Saya punya teman di Jakarta, udah berumur. Dia sampai hari sekarang dia fokus untuk masuk dalam yang namanya gereja sosial media. Dan dengan sangat cepat, cuma butuh waktu sekian bulan, dia jadi salah satu pastor muda yang paling top di Indonesia. Mungkin kalau saya sebut namanya teman-teman mungkin tahu. Semua dari mana? Sosial media. Gerejanya nggak jelas, nggak tahu dari mana, nggak pernah dikasih mimbar kok di gerejanya. Cuma dari sosial media. Dia diundang sekarang di hampir semua komunitas anak muda. Cuma karena apa? Sosial media. Dan saya mau bilang ini bukan hanya untuk anak-anak muda. Ini untuk setiap kita. Nanti ada yang bilang, ya tapi kan dia keren, gayanya keren. Jangan salah, nanti saya tunjukin ya. Semakin aneh yang kita punya, semakin orang akan tertarik. Nanti saya tunjukin ada video, nanti bisa buka internet ya. Coba buka TikTok dong. Ada video yang akan semakin dipandang orang. Viewersnya banyak, sampai 10 juta. Nah, saudara, nanti aja ini biarin dulu aja, jangan dihiraukan tolong. Anggap ini hilang. Oke. Nah, tapi masalahnya kita mau nggak ngerjain itu? Oke, sekarang saya bicara tentang yang personal. Nanti akan dibicarain tentang yang organisasi. Bagaimana berkatnya yang diterima cuma lewat yang namanya sosial media. Saudara, kalau nanti begitu lawatan ini akan terjadi dan kita nggak punya yang namanya wadah, kita akan kehilangan momentum. Makanya kenapa saya tetap berdiri di sosial media. Saya tetap kerjakan itu meskipun kadang-kadang males, kadang-kadang nggak kerjain. Tapi saya tetap berusaha paksa diri saya untuk kerjain. Kenapa? Saya tahu itu platform. Saat itu wadah. Bayangkan saudara, kalau ternyata lawatan yang kita teriakan, yang kita doakan, yang kita erangi selama ini adalah lewat sosial media. Di luar dari bayangan yang kita pernah bayangkan selama ini. Firman Tuhan berkata apa yang tidak pernah terpikir, apa yang tidak pernah dilihat, itulah yang Tuhan sediakan. Dan ternyata itu lewat sosial media. Dan kita gak siap karena gak ada wadah yang pernah kita siapkan. Saudara bayangkan, berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun kita teriakan, kita erangi, kita jeritin yang namanya lawatan. Dan detik lawatan itu datang, ternyata kita gak siap. Dan ternyata malah diberikan pada orang lain
organisasi lain yang lebih siap punya wadah di sosial media yang mereka bisa bisa menampung setiap lawatan Tuhan, siap untuk menampung. Maksudnya gimana sih siap? Sekarang kalau kita di gereja kita masing-masing, tiba-tiba terjadi lawatan besar, terus tiba-tiba buka streaming online, kita nggak tahu caranya gimana, bisa kelewat kairosnya. Tiba-tiba begitu itu nggak ada yang bisanya, ternyata jalannya adalah saat kita lagi kebaktian, hadirat Tuhan turun dengan sangat dahsyat. Tuhan bilang, nak videoin, masukin ke TikTok. Dan kita gak nurut. Ternyata harusnya begitu kita masukin ke TikTok, itu jadi sangat viral. Dan seluruh dunia, bahkan seluruh dunia itu melihat. Dan seluruh dunia termotivasi untuk mengejar Tuhan. Siapa yang tahu? Tapi this is the platform. Sosial media itu adalah platform yang sangat powerful. Saya sudah merasakan buahnya. Jangan berkecil hati. Ayo sama-sama kita kerjakan. Nah kemarin waktu saya mempersiapkan untuk hari ini, di sini ada seberapa banyak yang pengen belajar tentang Instagram coba. Kalau Instagram, kalau nggak banyak saya nggak usah ngasih tahu karena saya juga udah malas aja sama Instagram. Masih banyak yang kepengen. Aku pernah jelasin sih di mana namanya di Semarang waktu itu. Kalau Instagram itu ada jalan-jalannya. Jadi kalau misalnya kita mau followersnya banyak, salah satu kuncinya adalah kita harus bisa connect ke Instagram besar. Jadi salah satu kunci kalau kita mau Instagram kita besar dan bertumbuh, kita harus bisa connect sama Instagram yang sudah besar. Misalnya gini, saya punya kenalan namanya Anak Muda Kristen. Anak Muda Kristen itu apa sih? Account Kristen, wadah Kristen yang followersnya udah 600.000. Saya mungkin waktu itu cuma baru 5.000, 10.000. Dan kemudian saya kontak. Halo, kenalin nama saya Stephanie Rahel. Boleh gak sih saya ngasih konten? Saya ngasih konten, bantu di post dong supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Gak semuanya diterima, mungkin dari 10 saya cuma diterima 2 mungkin. Karena hari itu saya gak dikenal siapa-siapa. Kalau hari ini saya kontak, orang mau. Tapi hari itu saya gak dikenal sama siapapun. Mungkin cuma diterima 2. Yang baik banget waktu itu Anak Muda Kristen. Baik banget. Boleh, padahal itu salah satu yang paling besar di Indonesia. Oh boleh Kak, boleh. Di post sama dia, sekali di post. Itu biasanya dapat sekitar 200-300 followers. Sekali di post. Kalau lagi kontennya bagus banget, biasa tentang jodoh, tentang pasangan hidup, tentang tentang masa depan. Yang konten-konten yang sensitif lah. Biasa itu bisa dapat 1.000 sampai 1.500 followers. Tapi kita harus bisa punya kontak atau koneksi, build connection sama wadah Instagram yang memang sudah besar. Nah, tapi ada satu platform yang baru, yang kita nggak perlu punya banyak followers untuk video kita bisa ditonton sampai jutaan orang. Apa itu namanya? TikTok. Saya nyobain di TikTok, saudara. Jadi saya nyobain di TikTok, saya pikir, kenapa sih orang suka TikTok? Saya nyobain di TikTok, saya baru tahu ternyata TikTok itu salah satu konten. Ini kita bukan mengajarkan teman-teman buat kalau gabut buka TikTok ya. Ini kita mengajarkan untuk bikin konten, bukan untuk download dan jadi gabut. Kenapa? Karena kenyataannya kalau kita download TikTok, kalau nggak benar-benar dibikin konten, malah scrolling 3 jam lewat, scrolling, nggak kerasa. Ternyata udah berjam-jam. Ini serius, kami tidak mengajarkan untuk membuang waktu di sosial media. Tapi yang sedang kita encourage adalah ayo gunakan sosial media untuk menginjil dan untuk membawa pesan Tuhan. Saya pernah post di TikTok, boleh buka account aku stefanirahel.k. Pakai PH, sorry. STEPH. Kemarin jadi gara-gara ada acara ini, saya memaksa diri saya untuk bikin video karena saya nggak ngerti TikTok. Jujur saya nggak ngerti TikTok. Karena buat saya itu mainan cuma buat hahi doang. Tuh ada saya, ada papa, cuma hahi doang. Ada Steven di bawah, ada Bevis. Kalau bikin konten lucu-lucuan, follower saya juga cuma 100, dulunya cuma 200. Gara-gara acara ini, saya merasa masa saya ngajar saya sendiri nggak bisa. Akhirnya 3 hari yang lalu, saya bikin konten. Coba di scroll up. Saudara lihat, yang ini bohong besar. Follower saya itu cuma tadinya 3 hari yang lalu itu cuma 3.000. Ini project real ya.
Ini bukan saya cuma teori doang, ini project real. 3 hari yang lalu follower saya cuma 3.000. Hari ini follower saya ada 4.500, dalam 3 hari naik 1.500. Ada konten yang gagal, yang ini bukan gagal sih, viewersnya dikit, gak masuk FYP namanya, gak masuk trending namanya. Ada konten yang lumayan cukup berhasil. Boleh tolong dibuka? Ada suaranya? Jadi malu. Saya tidak mau untuk rasakan, tapi mulai waktu dari awal. Coba mulai dari awal. tidak akan pernah bisa menyembuhkan hati kita. Apa yang menyembuhkan? Jika katanya kita kalau sakit hati nggak apa-apa karena waktu bisa menyembuhkan. Bohong besar. Waktu tidak pernah bisa menyembuhkan. Waktu hanya akan meredakan yang meluap-luap, dan waktu hanya akan menimbun apa yang kita tidak mau untuk rasakan. Tapi waktu tidak akan pernah bisa menyembuhkan hati kita. Apa yang menyembuhkan? Keberanian kita untuk jujur dengan hati kita. Deal with it. Berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan keadaan kita. Dan yang kedua, jujur dengan Tuhan. Bilang, minta tolong sama Tuhan untuk sembuhkan hati kita. Maka dari situlah kita akan dapatkan kesembuhan untuk hati kita yang terluka. Jangan pernah berharap waktu bisa menyembuhkan, tapi beranikan dirimu untuk jujur dengan dirimu sendiri dan jujur dengan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan hati kita, bukan waktu. Jika kita kalau sakit hati nggak apa-apa. Saudara bayangkan dalam 3 hari 57.000, hampir 58.000. Ini tunggu sejam juga pasti 58.000. 58.000 orang yang nonton dalam waktu sehari. Dan ini teori, bukankah yang kita semua tahu? Kalau Tuhanlah yang menyembuhkan hati kita, bukan waktu, bukan apapun, Tuhan yang nyembuhin hati kita. Kita semua tahu. Tapi masalahnya nggak banyak orang mau untuk take the step, melangkah, menyuarakan itu untuk orang lain. Menyuarakan itu untuk semua orang. Nah, teorinya ada nggak? Ada, coba nanti next tuh, yang bawahnya coba. Saya pernah, yang paling iseng saya bikin, ini yang lipstick nih, 678.000 yang nonton. Coba, ini video nggak jelas, coba di play. Siwenya baba bitch baba tututu enyanyo blululu Simba. Cuma kayak gitu doang. Saya menyesal tidak memasukkan sesuatu di sana. Misalnya kayak Tuhan mencintaimu apapun. Biar maksudnya 600.000 orang yang lihat itu langsung dapat penginjilan gitu. Saya menyesal. Karena saya pikir lihat yang bawahnya cuma berapa? Cuma 1.000. Follower saya cuma sedikit. Tapi begitu saya post itu, saya post nanti yang ada sama papa saya, langsung naik. Ini namanya the power of social media. Nah, saudara bayangkan kalau kitalah penguasa-penguasa sosial media, seberapa dunia ini bisa kita pegang dalam genggaman kita. Seberapa dunia ini bisa kita kontrol, yang kita sering teriakan take over, redominate. Lewat mana? Lewat sosial media. Tapi saudara, kalau saudara bilang, tapi aku udah om, aku udah tante, saudara, anak muda joget gak diperhatiin. Orang tua joget 10 juta yang nonton. Lakukan hal yang tidak lazim, kadang-kadang orang bilang, tapi aku malu. Saudara, bukankah kita sudah cukup malu-maluin buat Tuhan? Bukankah kita sudah terlalu sering mempermalukan diri kita untuk Tuhan? Apa susahnya sih kita sekali lagi mempermalukan diri kita untuk Tuhan? Di tengahnya kita selipin misalnya, Tuhan mencintaimu. Kita gak ambil satu tema misalnya, apapun terserah. Berkat datangnya dari Tuhan, kita ambil tema. Tapi semua bermula dari apa? Hati yang mau. Mau dulu gak kita nih? Akan ada 1000 excuse. Yang anak muda bilang, aku belum bisa khotbah. Yang orang tua bilang, aku belum bisa joget. Yang nanti yang di pertengahan bilang, aku gak ngerti tentang internet. Aku gak ngerti. Akan ada 1000 excuse. Tapi saudara, beranikah kita untuk ambil langkah? Ayolah, masa sih kita kalah sama dunia ini? Masa sih kita kalah? Kalau masalahnya Tuhan mau pakai sosial media untuk membawa lawatan, adakah orang-orang yang mau berdiri? Adakah orang-orang yang mau bilang, aku Tuhan, ini aku, pakai hidupku. Bukan untuk membesarkan nama pribadi kita, tapi sekali lagi untuk membawa pesan Tuhan disampaikan. Kalau ditanyain, Kak kenapa kuncinya gimana sih supaya bisa kayak FYP namanya. Jadi kalau di sosial media lain, di YouTube
untuk kita jadi trending tuh susahnya minta ampun. Tapi di sosial media ini, di TikTok, untuk kita bisa jadi trending namanya FYP itu nggak terlalu susah. Nah, gimana caranya? Kayak yang tadi saya pakai musik yang lagi viral. Saya pakai musik yang lagi viral, saya masukin pesannya tentang firman Tuhan. Saya pakai misalnya konten-konten yang lagi viral, kita aplikasiin, kita adopsi, tapi kita ganti dengan penginjilan di dalamnya. Diganti dengan yang namanya kayak yang tadi saya bilang, jadi sharing di dalamnya. Nanti bisa diganti sama kita jadi apapun lah yang kita mau sampaikan untuk orang-orang di luar sana. So, saudara, ayo sama-sama kita kerjain. Saya mau nanya, saya mau jawab pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak dulu tentang personal maksudnya kayak ini lebih ke building up personal branding di sosial media. Nanti akan dijelaskan tentang building organisasi branding di sosial media. Tapi sekarang ini lagi building up personal branding di sosial media. Ada yang mau ngasih pertanyaan karena saya suka lupa kayak teknis-teknisnya apa gimana ya. Itu karena masuk trending. Jadi namanya FYP kalau di TikTok, namanya for your page. Jadi kalau itu bisa jadi kayak kita nggak follow orang, misalnya kayak kakaknya nggak follow saya, tapi tiba-tiba masuk di berandanya kakaknya. Itu namanya FYP. Jadi secara otomatis TikTok ini mengirimkan video saya ke 50.000 orang, istilahnya seperti itu. Jadi orang lihat tanpa orang follow saya. Itu hashtag, tapi saya juga gak pakai hashtag, saya cuma hashtag FYP doang. Kayak itu juga diajarin Elin, saya gak ngerti. Saya gak ngerti TikTok. Saya nanya, Lin pakai hashtag apa tadi malam? Lin pakai hashtag apa? Pakai ini Ci, tahu nggak sih pakai ini. Tapi sebenarnya kayak gitu sih, jujur ya, menurut saya itu hoki-hokian. Ya itu kalau kita ngomong ya dari Tuhan. Tapi kalau jujur, kalau saya pribadi itu kayak hoki-hokian. Kadang-kadang kita nggak tahu video mana yang bakal viral, video mana yang nggak viral. Video saya yang kedua menurut saya juga bagus. Tapi kok nggak viral, saya juga nggak tahu. Tapi sekali lagi jangan capek lah, jangan letih. Kerjain terus. Kalau di TikTok menurut saya ngepost 10 video minimal 1 FYP. Dan FYP pun ada beda-beda. Kayak ini FYP-nya cuma 50.000. Nanti ada yang FYP-nya tadi sampai 600.000. Jadi itu tergantung TikToknya, saya juga nggak ngerti algoritmanya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya sesuatu? Nggak harus, cuma itu membantu untuk bisa viral. Nggak usah. Itu jadi benar-benar kita, bahkan followers kita 0 pun, TikTok bisa, kalau itu menarik videonya, itu langsung sama TikToknya sendiri dikirim ke sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang. Jadi kita nggak susah untuk mempromosikan diri sendiri. Kalau Instagram, untuk video saya dilihat orang, saya harus minta tolong postingin dong. Sama orang yang punya 600.000 followers. Capek, harus kontak satu. Dan setelah saya kontak pun, mungkin video saya waktu itu dipost sama bisa 3-4 account, yang naik cuma 200-300 followers. Saya live streaming sama Jonathan Christie, yang naik cuma 100. Followers saya cuma naik 100 orang. Padahal yang nonton itu udah 600 orang, ada 1.000 orang yang nonton karena Jonathan Christie pebadminton terkenal, tapi naiknya cuma 100. Sedangkan TikTok, satu video saya nggak perlu mohon-mohon sama orang lain buat minta postingin, langsung naik 1.500, langsung naik berapa tadi, dari 1.500-an lah, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, bisa. Karena nanti kalau udah di atas 1.000 followers, itu bisa jadi live, kita bisa nge-live namanya. Kalau di live itu kita bisa dapat duit dari kalau orang ngasih kayak kado gitu-gitu. Saya juga belum terlalu tahu, meskipun saya followers udah 4.000, saya belum pernah live. Tapi minimal kalau followers kita udah banyak, orang endorse. Dan orang endorse tuh bayar. Kalau ke saya selama ini enggak, karena terutama kayak ke teman-teman sendiri, ke orang-orang Bahtera sendiri, ya udah saya pakai. Tapi kalau orang lain yang masukin, bayar. Jadi itu bisa dipakai untuk penghasilan, bisa banget. Ada sangat banyak orang yang hidupnya kerjaan gak bener, udah kayak rasanya udah gak ada jalan keluar,
cuma gara-gara main TikTok, tiba-tiba followersnya terus naik sampai 2 juta. Dan terus naiknya kenapa sih? Cuma karena ngikutin tren. Yang lagi tren nih sekarang nih ya, misalnya ya, saudara beli box tahu ya coklat terus ditaruh 3 biji yang kosong. Terus ya gitu diberdiriin nih kayak gini nih, diberdiriin box gitu 3 gitu ya. Dikocok, satu dikocok kosong, satu dikocok kosong, satu lagi dikocok ada isinya. Nah, coba perhatiin boxnya kemana? Diputar. Oh, dikira ini yang merah, dikira isi lagi, dikocok lagi kosong, dikocok lagi kosong, dipindahin ke sini. Ternyata semua boxnya kosong, isinya di mana? Di dalam hoodie-nya. Jadi waktu dikocok, kalau pakai tangan kanan kosong, kalau pakai tangan kiri ada bunyinya, dan itu viral. Nah, tinggal kita ngikutin tren. Oke, yang lagi trending ini, ya udah datengin siapa kayak temen, gue punya game nih gitu. Sesimpel itu. Lama-lama followers makin banyak sampai 2 juta. Begitu udah 2 juta, dia tinggalin kerjaannya, main TikTok doang. Dan penghasilannya lebih gede daripada kerjaannya, dan itu di luar negeri loh. Jadi bisa banget untuk jadi your future masa depan kita itu bisa banget. Tapi meskipun sekali lagi bukan untuk kepentingan kita ya, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Lagi aktif. Ya. Ada. Itu ada tabelnya. Ada yang kadang-kadang jam 6 pagi, ada yang kadang-kadang jadi hari Senin misalnya jam 6 pagi, hari Selasa jam berapa itu ada tabelnya. Tapi jujur, ini aku diajarin Elin juga kemarin. Ci, postnya sekarang jam 7 ini lagi bagus sih. Yang kemarin saya post jam 7, sama yang 3 hari lalu saya post jam 6 pagi, jam 7 pagi begitu beres saya post aja, gak peduli jam berapapun. Lebih viral yang jam 7 pagi, tapi saya gak tahu sih. Cuma kalau saya pribadi saya lebih senang ngepost pagi. Tapi ya itu tergantung, saya juga gak ngerti, itu coba-cobalah. Ada orang yang bisa ngerumusin, jam 7 sore itu pas lagi hot-hotnya, jam pagi itu harus dicobain, Gitu. Karena target market kita kan juga beda-beda. Misalnya ada orang yang sukanya tentang baca, karena gini, orang yang baca tentang rohani itu ternyata marketnya banyak banget loh. Salah satu pendeta yang saya bilang di TikTok yang lagi viral itu, dalam waktu sekejap followersnya berapa? 600.000. Kemarin terakhir saya cek baru 200.000, hari ini udah 600.000, belum gak tahu sekarang mungkin berapa, udah 700.000 kali gak tahu. Dan ternyata marketnya tuh besar dan sangat luas. Dan meskipun gitu banyak juga yang follow, yang kayak yang komen di Instagram saya, yang dari seberang juga sangat banyak. Yang dari seberang, yang komen, iya benar juga ya, itu dari seberang sangat banyak. Oke, siapa lagi ada yang mau bertanya? Ya, ya Bapak Multimedia, kenapa? Iya. Tapi giliran kayak di post orang lain yang nggak tahu saya, kayak malu aja gitu. Terus kalau giliran dimasuk ke real life lagi, kayak dikatain sama teman, juga kayak malu aku kan. Itu ya harus berani malu ya. Gimana lagi ya, itu nggak bisa diomongin kayak gimana pun, maksudnya kayak itu tergantung dari diri kita sendiri, harus berani gila, berani malu gitu. Aku pernah dikasih tahu, jangan pernah takut mengemis, jangan pernah malu mengemis untuk Tuhan. Dan saya mikir, ya juga ya, kita jangan takut mengemis untuk Tuhan gitu. Kalau misalnya untuk pelayanan atau apapun. Tapi di sisi lain, jangan takut merelakan harga dirimu untuk Tuhan. Dan menurut saya joget itu tidak menjatuhkan harga diri kok. Asal kitanya pede ya. Saya kalau ketemu bapak-bapak ini saya nggak akan ejek. Buat saya kayak keren loh. Ini bapak-bapak pede, hebat. Jadi sebenarnya gini, selama kitanya pede, orang akan tersampainya juga jadi pede. Jadi kayak, oh bagus ya, lucu ya, keren ya. Tapi kalau kitanya nggak pede, ya itu yang bikin dihujat orang. Jadi menurut saya itu udah balik lagi ke diri sendiri ya, gimana caranya supaya nggak malu ya, gimana ya. Ya banyak-banyakin nonton orang yang malu-maluin lah. Supaya kita jadi malu-maluin juga. Ada lagi? Jangan apa? Just have fun ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada kita mau lanjutkan lagi. Udah nggak ada yang mau nanya ini?
Oke, ya udah. Pokoknya nggak apa-apa, nggak usah tepuk tangan. Kita coba segini juga. Pokoknya ya intinya, ayo kita kerjain. Nanti kan akan dibagi kelompok. Akan ada orang-orang yang ditugasin untuk bikin personal branding. Saya mau nanya sih, seberapa banyak di tempat ini yang hadir untuk personal branding? Coba, boleh angkat tangan. Maksudnya gimana? Ada seberapa banyak yang hadir untuk organization branding? Maksudnya gimana ya? Untuk kepentingan organisasi. Coba angkat tangan. Untuk kepentingan gerejanya kah di luar, persekutuannya kah di luar, organisasinya kah di luar yang mau di-build sosial medianya, bukan untuk diri sendiri. Coba seberapa angkat tangan? Seberapa yang hadir untuk personal branding? Untuk kayak aku mau, dosa nggak? Enggak, orang aku juga bangun personal branding kok. Dan itu nggak dosa, jangan malu, jangan takut. Karena ternyata itu jadi berkat buat orang lain. Dan ternyata daripada rebutan mimbar ya, terlalu banyak bintang di tempat ini. Udah gak usah rebutan mimbar di sini. Platform sosial media terbuka lebar. Masih ada sangat banyak mimbar yang menantikan kehadiranmu. Hanya saja mereka belum tahu keberadaanmu sekarang di mana. Karena kita gak berani nge-expose diri kita. Karena kita gak pernah berani nunjukin ini loh, aku tuh di dunia ini tuh ada loh. Gak cuma sebutir jas-jus di tengah lautan yang luas ini gitu. Jadi ayo jangan malu. Tapi sama-sama kita bangun untuk kerajaan Tuhan. Come on.